Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis penerapan UCD dalam tema pengembangan aplikasi mobile. Di sini ada saya selaku moderator yaitu Muhammad Sobaul Surudi Syaban dengan NIM 412 dan di sini ada teman saya Wildan Eka Prayoga dengan NIM belakang 397. Nah, apa itu UCD? UCD adalah pendekatan dalam perancangan sistem atau produk yang berfokus dalam kebutuhan, karakteristik, dan pengalaman pengguna sebagai pusat dari seluruh proses pengembangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa hasil akhir benar-benar sesuai dengan harapan dan kenyamanan pengguna. Dalam UCD, setiap tahap mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pembuatan prototipe, hingga evaluasi dilakukan dengan melibatkan pengguna secara aktif agar sistem yang dikembangkan mudah digunakan, efisien, dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami perilaku serta konteks pengguna produk sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya fungsional secara teknis tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi penggunanya. Pengertian terkait jurnal. Yang pertama itu pada jurnal Andrianto et al. 2024, konsep user-centered design UCD diterapkan dalam pengembangan aplikasi argumen reality untuk katalog jam berbasis Android. Aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat mencoba tampilan jam tangan secara virtual di tangan mereka. Proses pengembangannya menggunakan metode extreme programming dengan evaluasi berdasarkan 8 golden rules dan measurable human factors, sehingga aplikasi menjadi interaktif, mudah digunakan, dan sesuai kebutuhan pengguna. Sedangkan pada jurnal Alguacil et al. 2025, prinsip UCD itu terlihat secara tidak langsung melalui orientasi penelitian pada kebutuhan manusia di bidang kesehatan. Studi ini mengembangkan kompleks logam ruthenium platinum yang berpotensi sebagai obat anti kanker dengan serangkaian uji laboratorium untuk memastikan penerapan nilai UCD dalam konteks ilmiah, yaitu menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengguna akhir atau pasien. Nah, di sini ada alur penelitian dari UCD ini. Lanjut. Di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Penerapan UCD dalam konteks kedua jurnal ini adalah mengintegrasikan perspektif pengguna dalam proses inovasi ilmiah dan teknologi, agar hasil penelitian tidak hanya valid secara akademik, tetapi juga berdampak nyata dan mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada manfaat. Yang pertama itu meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam pengguna produk atau aplikasi. Yang kedua, membantu penelitian dalam mengembangkan menciptakan inovasi yang lebih efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, menjamin hasil akhir penelitian atau teknologi dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih penerapan teknologi augmented reality atau yang disebut AR dalam aplikasi mobile dapat meningkatkan efektivitas dan interaktivitas dalam kegiatan e-marketing. Yang kedua, bagaimana proses sintesis dan karakterisasi kompleks heterologam ruthenium platinum dapat menghasilkan senyawa dengan aktivitas antiproliferatif tinggi terhadap sel kanker manusia. Nah, di sini ada tes studi pertama, yaitu bagaimana penerapan teknologi augmented reality atau AR dalam aplikasi mobile dapat meningkatkan efektivitas dan interaktivitas dalam kegiatan e-marketing. Penerapan teknologi augmented reality atau AR dalam aplikasi mobile seperti yang dijelaskan pada jurnal Andrianto et al. 2024 dapat meningkatkan efektivitas dan interaktivitas dalam kegiatan e-marketing dengan memberikan pengalaman visual yang lebih nyata kepada pengguna melalui aplikasi berbasis AR. Pengguna dapat melihat produk, dalam hal ini jam tangan, secara virtual di pergelangan tangan mereka menggunakan kamera smartphone. Nah,
Hal ini membuat pengguna lebih mudah memahami tampilan dan kecocokan produk tanpa harus mencobanya secara langsung. Selain itu, interaktivitas meningkatkan karena pengguna dapat berinteraksi langsung dengan objek virtual melalui antarmuka yang menarik dan responsif. Pendekatan ini terbukti meningkatkan minat beli, memperkuat daya tarik produk, dan menjadikan kegiatan pemasaran lebih efisien serta berorientasi pada kebutuhan pengguna. Untuk yang kedua, bagaimana proses sintesis dan karakterisasi kompleks heterogram ruthenium platinum dapat menghasilkan senyawa dengan aktivis anti-proliferatif tinggi terhadap sel kanker manusia. Pada proses sintesis kompleks heterogram dapat dilakukan dengan mereaksisikan prekursor kompleks ruthenium seperti senyawa berikut dengan gram platinum. Dalam pelarut metanol atau metilaformida atau yang disebut dengan DMF, reaksi ini menghasilkan beberapa turunan kompleks RuPT yang kemudian dikarakterisasikan menggunakan berbagai teknik seperti NMR, IR, dan difraksi sinar X untuk memastikan struktur dan ikatan heterogram terbentuk dengan baik. Hasil karakterisasi menunjukkan adanya ikatan kuat dengan antara ligan DMO PTA yang menjabati kedua logam, membentuk struktur stabil dengan geometri yang mendukung aktivitas biologis. Uji antiproliferatif ini terhadap beberapa sel kanker manusia menunjukkan bahwa kompleks RuPT mampu menghambat pertumbuhan sel pada konsentrasi rendah, bahkan lebih efektif daripada obat kemoterapi standar ciptalasin. Hal ini membuktikan bahwa kombinasi kedua logam tersebut menghasilkan efek sinergis yang meningkatkan aktivitas anti kanker kompleks tersebut. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya itu pendekatan user-centered design atau bisa disebut UCD pada kedua jurnal ini menunjukkan bahwa memahami kebutuhan pengguna sangat penting dalam setiap inovasi. Pada penelitian RuPT komplekses, hasil sintesis senyawa anti kanker dirancang agar lebih bermanfaat bagi pasien dan tenaga medis, sedangkan pada penelitian augmented reality marketing, penerapan UCD ini membuat aplikasi menjadi lebih mudah digunakan dan menarik. Nah, kedua penelitian ini membuktikan bahwa dengan berfokus pada pengguna, hasil penelitian dapat lebih efektif, relevan, dan memberi dampak nyata di bidang masing-masing. Nah, dari saran, setiap penelitian sebaiknya melibatkan pengguna sejak tahap awal pengembangan agar hasil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Prinsip user-centered design dapat diterapkan tidak hanya pada bidang teknologi, tapi juga pada penelitian ilmiah lainnya untuk meningkatkan manfaat dan efektivitas hasil penelitian. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara penelitian, pengembangan, dan pengguna agar inovasi yang dihasilkan lebih tepat guna. Evaluasi dan umpan balik dari pengguna juga perlu dilakukan secara berkala agar produk atau hasil penelitian dapat terus diperbaiki dan dikembangkan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat. Di sini ada referensi dari kedua jurnal yang kita amati. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.